eh, kita akan bicara seputar manfaat air hujan menurut tinjauan agama, utamanya adalah Islam. Sesuai dengan motonya menurut tinjauan Islam, maka nanti tentu saja saya lebih mengacu kepada dalil-dalil syar'i, baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga untuk membagi sesi. Tadi sudah dibahas dari berbagai aspeknya, utamanya adalah aspek ilmiah. Maka saya akan mencoba menyampaikan paparan tinjauan Islam. Berbicara tentang kemanfaatan air hujan, jangan lagi sesuatu, yakni jangan lagi hujan yang nyata-nyata membawa manfaat. Sekedar nyamuk pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pada nyamuk juga ada manfaat. Maknanya begini, nyamuk yang seakan-akan tidak ada manfaat, bahkan mengganggu, itu pun ternyata ada manfaatnya. Apakah lagi air hujan yang jelas-jelas secara nyata kita bisa menikmati kemanfaatannya. Terkait dengan kemanfaatan air hujan dan apapun juga, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan apa saja di dunia ini dengan tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan apapun yang diciptakan di bumi ini secara sia-sia, apalagi air hujan. Maka kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa yaqulu idza ra'al matar rahmatun. Beliau ketika melihat hujan, beliau mengatakan rahmatun. Jadi hujan ini rahmat. Hujan ini rahmat. Juga di dalam Al-Qur'an hujan dikatakan dengan ma'an mubarakan. Ma'an mubarakan. Ma artinya air, mubarak artinya yang mengandung berkah. Jadi Masya Allah, Al-Quran menyebut air hujan itu ma'am mubarakan, air yang mengandung berkah. Demikian dalam surat Qaf ayat 9. Nah, dari apa yang disabdakan baginda Rasulullah SAW dan juga apa yang difirmankan Allah Azza wa Jal, bahwa sesungguhnya air hujan itu disebut air yang berbarokah. Sesuai makna barokah, yakni al-khair wa ziyadah, kebaikan yang melimpah ruah kemanfaatannya. Jadi Masya Allah, di dalam air hujan itu ada manfaat yang sangat-sangat luar biasa. Karenanya surat Qaf ayat 9 ini oleh penulis tafsir Al-Muyassar itu ditafsirkan sederhana, kasirul manafi. Pada air hujan itu kathir, banyak, manafi mengandung manfaat. Manfaatnya sangat dan sangat luar biasa. Bahkan sedemikian besar kemanfaatan air hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hazzin. Surat Al-Anbiya 30, Allah menjelaskan bahwa dari air itulah Allah jadikan segala kehidupan. Masya Allah. Dari air itu Allah adakan segala kehidupan. Jadi dari ayat ini kita sangat menyaksikan bahwa tidak ada satu unsur kehidupan di langit, tidak pula di bumi, kecuali di situ ada peranan air. Jadi tanpa ada peran air atau tanpa adanya air, mustahil ada kehidupan di dunia ini. Baik itu kehidupan bagi manusia atau fauna atau flora dan atau alam raya ini tidak akan ada kehidupan tanpa adanya air. Sehingga Masya Allah, sebuah nikmat besar yang tiada tara
yang setiap kita harus mensyukurinya adalah nikmatul ghais, nikmat adanya air hujan. Ya. Air hujan ini membawa nikmat yang sangat dan sangat luar biasa, merupakan poros segala kehidupan, itu semuanya bermula dari adanya air. Nah, ini secara umum nanti bisa di breakdown lebih luas bahwa seluruh unsur kehidupan itu dari air. Bahkan anatomi manusia pun itu juga susunan yang banyak juga dari air. Ya. Oleh karena itu memang manusia nyaris tidak bisa dipisahkan dengan air. Hampir-hampir bagaikan kehidupan ikan, ya, di mana ikan tidak bisa terpisah dari air, maka manusia pun sebenarnya juga tidak bisa dipisahkan dengan air. Cuma bedanya antara pisahnya manusia dengan air, ya, pisahnya ikan dengan air berbeda, tapi ala kulli hal bahwa kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari air. Ini secara umum kemanfaatan air adalah menyeluruh. Kemudian secara lebih spesifik bahwa air hujan itu menyehatkan. Ya, air hujan itu menyehatkan. Air hujan itu murni, air hujan itu menyehatkan. Menyehatkan baik ketika dikonsumsi untuk minuman atau menyehatkan ketika turunnya hujan itu dimanfaatkan untuk hujan-hujanan. Ya. Tadi sudah banyak dibahas bagaimana kemanfaatan air hujan ketika dikonsumsi, maka termasuk saya juga sedikit memberikan testimoni dari sekolah air hujan Banyu Bening Puspo di Sukoharjo. Saya juga mengkonsumsinya dan alhamdulillah itu efek kesehatan tubuh amat sangat dirasakan. Maka tentu perlu sekali bagaimana pemanenan air hujan ini terus dikembangkan, terus dibudidayakan sehingga menjadikan masyarakat ini lebih bisa menikmati kesehatan dengan mengkonsumsi air hujan yang sudah diolah. Konon ketika kita mengkonsumsi air dalam sehari itu tidak kurang dari 8 gelas, maka menurut teori kesehatan ya fisik kita, tubuh kita dijamin untuk sehat insya Allah. Maka bagaimana dari sebab dehidrasi, dari sebab tubuh yang kekurangan zat cair, ini akan menimbulkan banyak penyakit, ya, termasuk orang menyebutnya dengan usus buntu, ya, appendix dan semisalnya. Ini sebenarnya di antara banyak faktor, ini awalnya adalah karena kurangnya air, ya. Nah, ini sekali lagi ini bukan ranah ilmu saya untuk membahasnya, cuma sekelas yang kita dapatkan referensi di antara sebab appendix atau usus buntu atau beberapa penyakit itu memang bermula dari kurangnya air. Juga kaitannya air ketika difungsikan untuk mandi, utamanya adalah mandi hujan-hujanan. Ini masyarakat kita masih belum familiar dengan kemanfaatan air hujan, utamanya untuk hujan-hujanan. Tak sedikit di antara orang tua yang melarang anak-anaknya untuk mandi hujan-hujanan. Padahal diteliti dari berbagai sudut pandang, air hujan itu menyehatkan. Ini pula yang diperagakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika turun hujan beliau mengatakan rahmatun, ini rahmat. Maka kemudian Nabi pun dan para sahabat biasa berhujan-hujanan. Bahkan dalam satu riwayat hadis, ketika turun hujan dan Nabi hujan-hujanan, tak sekedar hujan-hujanan begitu saja, bahkan Nabi pernah menyingkapkan sebagian di antara bajunya agar tubuh tertimpa langsung oleh turunnya air hujan. Maka di antara sebab kesembuhan itu antara lain adalah getaran-getaran yang ditimbulkan
akibat tertimpa air hujan. Maka kalau di dalam Al-Quran, fa'ahya bihil arda mim ba'di mautiha. Maka dengan turunnya hujan itu, bumi yang dulunya mati, bumi yang dulunya kering, tidak ada kehidupan, utamanya adalah tanam-tanaman. Misal saja ketika di musim kemarau, ini rumput-rumput mati, ya, tanaman-tanaman banyak yang layu. Namun begitu turun hujan, tiba-tiba rerumputan itu tumbuh. Nah, dari apa yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, fa'ahya bihil arda mim ba'di mautiha, dengan turunnya hujan itu menghidupkan kembali bumi yang dulunya mati. Ini ada yang bertabarrok sel-sel tubuh manusia yang mati atau rusak, itu biidnillah, insya Allah itu bisa dihidupkan kembali, bisa dinormalkan kembali, bisa diaktifkan kembali dengan sebab hujan-hujanan. Bagaimana prosesnya? Ya tadi itu, hujan yang menimpa tubuh manusia itu menggetarkan, membuat getaran yang ada sehingga sel-sel saraf ini bisa aktif dan hidup kembali. Saya pernah baca salah satu artikel, cuma agak lama dan saya tidak menyimpannya, di Solo Pos kalau nggak saya salah ingat. Ada salah satu di antara seorang kakek yang diklaim termasuk kakek yang nominasi tertua di Indonesia. Itu banyak sebab, ya, banyak sebab panjang umurnya, ya, selain daripada yang pertama adalah takdir Allah. Si kakek ini biasa mandi di gerojokan, kan? Ya, kakek ini tinggal di Tawangmangu. Jadi nampaknya gerojokan atau air yang mengalir ini memang menjadi menjadi syarat tambahan menyehatkan. Maka kemudian disarankan ketika mandi, ya, ketika mandi itu diupayakan mandi dari air yang ngalir, air yang gerojok. Ya. Dalam konteks modern ya shower, maka menggunakan shower itu bagus. Syukur-syukur secara alami, ya. Nanti mandi di gerujukan kan gitu, apalagi gerujukan yang cukup cukup deras, cukup tinggi, sehingga itu air yang gerojok yang menimpa fisik kita ini akan menghidupkan sel-sel yang mati. Bahkan dengan fa'ahya bihil ardo mim ba'di mautiha, itu termasuk guru kita Ustadz Salim Filah. Ini juga beliau menggarisbawahi, insya Allah para wanita-wanita yang mandul dengan berhujan-hujanan itu alat reproduksinya, ya, itu diharapkan akan aktif kembali dan bisa menghasilkan keturunan. Maka ini bisa dijadikan salah satu di antara terapi sehat dengan air hujan. Pernah pertemuan para ulama di Solo, di Jawa, ya, Jawa dan Madura. Di situ di sela-sela acara ada seorang kiai sepuh. Usianya cukup sepuh, ya di atas 70 kan itu. Tetapi meski usianya 70-an tahun, di antara para peserta ulama itu tergolong yang cukup masih sehat, ya, masih aktif, fisiknya pun masih kelihatan segar. Maka kemudian omong punya omong, bincang-bincang singkat dengan Pak Kiai yang usianya sepuh tapi sehat, itu ternyata salah satu konsep sehatnya adalah di pagi hari sebelum subuh beliaunya mandi keramas, ya, mandi keramas. Tidak dijelaskan mandinya di mana, apa di kerujukan, apa di, tapi kalau kita menangkap secara sekilas mandi ya tentu mandi di kamar mandi. Kalau era modern menggunakan shower, maka dengan sekian banyak penjelasan ini kita makin yakin bahwa ternyata pada air hujan itu terkandung banyak kemanfaatan. Maka melengkapi kemanfaatan air hujan, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika
mengajari kita sekalian di saat turunnya hujan, beliau mengajarkan doa Allahumma shazziban nafi'an. Allahumma ya Allah shazziban nafi'an. Limpahkanlah hujan, turunkanlah hujan, nafi'an, hujan yang membawa manfaat. Jadi dengan doa ini kita yakin bahwa di balik turunnya air hujan itu jelas-jelas membawa kemanfaatan yang sangat luar biasa. Adapun kalau mungkin pernah terjadi anak-anak yang ketika main hujan-hujanan malah sakit, pilek dan semisalnya, yang kita pahami itu dia sakit bukan karena kehujanan, tapi mungkin fisiknya yang memang lemah, atau mungkin dia hujan-hujannya tidak terukur, ya, tidak terukur, mungkin terlalu lama, atau mungkin pada hujan-hujanan pada cuaca yang dingin menggigil, sehingga mungkin tidak seukuran dengan kekuatan tubuhnya. Tetapi ala kulli hal, yakin bahwa air hujan itu bisa menyehatkan ketika diminum, ketika dijadikan terapi untuk hujan-hujanan. Ini mungkin tidak harus panjang lebar, sekedar prolog saja yang kita kutipkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa air hujan itu ada kemanfaatan yang sangat dan sangat luar biasa, ya, yang membawa kebaikan kehidupan manusia, insya Allah. Saya kira demikian. Mudah-mudahan melengkapi dialog di webinar kesempatan pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Kiai, ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Kami yang sangat awam tinjauan air hujan dari segi agama jadi terbuka wawasan kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu peserta webinar, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke pemateri berikutnya. Kami undang Pak Bambang ini